Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama siapa namanya Kak? Anggi, Kak. Oke, Kak Anggi. Sekarang Aca mau kasih beberapa pertanyaan nih Kak tentang student anxiety. Boleh Kak? Boleh? Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa yang Kakak ketahui dengan student anxiety Kak? Oke. Yang saya ketahui tentang student anxiety ini bagaimana, menurut artinya, yaitu yang anxiety adalah kecemasan yang berlebih. Berarti bisa disimpulkan kalau student anxiety adalah, kecemasan yang berlebih yang dihadapi atau yang dialami oleh siswa, Kak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Kakak dengan siswa yang memiliki anxiety Kak? Sebetulnya, siswa yang mengalami anxiety atau memiliki anxiety, kecemasan yang berlebih itu sebetulnya sangat berpengaruh terhadap proses pembelajarannya ya, Kak. Karena, dalam proses pembelajaran apabila kita memiliki kecemasan atau, sedikit gangguan dalam proses pembelajaran itu akan mengakibatkan kepada lemahnya atau berkurangnya, tujuan pembelajaran atau keefektifan dalam belajar, Kak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apakah anxiety itu bisa mengganggu proses pembelajaran siswa nggak Kak di sekolah? Sangat ya Kak sebetulnya karena, gangguan anxiety ini sangat berpengaruh terhadap, proses pembelajaran karena, rasa cemas yang berlebihan itu yang membuat mereka gugup atau mereka, terasa terintimidasi saat belajar Kak. Walaupun, rasanya mereka, enjoy atau, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tapi dengan adanya anxiety ini, dia merasa ada tekanan gitu Kak, karena dirinya sendiri gitu. Oke, baik. Menurut Kakak strategi apa nih yang cocok buat siswa yang memiliki anxiety, Kak? Oke. Strategi yang cocok untuk siswa yang mengalami anxiety ini seperti, pembelajaran grup ya Kak. Karena, kalau misalkan siswa anxiety ini diberikan tugas mandiri, itu akan membuat dia under pressure Kak, merasa, dibebani. Tapi kalau misalkan, memberikan pelajaran dengan metode, grup, itu lebih kayak, mengurangi rasa anxiety-nya. Karena, guru tidak terfokus kepada dirinya sendiri, tapi terfokus kepada member grup yang lain juga. Oh iya benar juga sih, Kak. Nah, ada lagi nih, Kak. Apakah metode pembelajaran yang berkelompok yang Kakak sebutkan tadi itu sangat berpengaruh kepada siswa yang memiliki anxiety? Itu bisa nggak, Kak, mengurangi rasa kecemasan dalam dirinya? Menurut Kakak gimana? Menurut saya itu, rasa kecemasan di dalam diri siswa yang mengalami anxiety itu akan berkurang karena, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam tugas kelompok atau pembelajaran dengan metode kelompok ini sangat mengurangi resiko kecemasan yang akan dialami oleh siswa. Karena, guru tidak hanya terfokus kepada, satu siswa ini saja, tetapi juga membagi fokus terhadap, member grup yang lain. Jadi, lebih, mengurangi kecemasan yang akan dialami oleh siswa tersebut. Oke, baik. Nih Kak, kan ada beberapa faktornya tentang anxiety. Menurut Kakak, faktor apa saja sih yang dapat memengaruhi anxiety siswa yang paling besar? Mungkin seperti temannya atau lingkungannya, Kak. Oke, mungkin ini bisa kita kategorikan jadi 3 ya, Kak. Yang pertama, mungkin dari lingkungan yang paling kecil bagi siswa itu yaitu rumahnya. Mungkin di rumah dia mengalami, seperti kekerasan dari orang tua atau di saat mereka sudah melakukan yang terbaik tapi tidak mendapatkan apresiasi dari keluarga. Terus kalau misalkan kita lihat dari faktor lingkungan sekolah ya, Kak, seperti, pembulian mungkin yang dialami atau misalkan, diintimidasi oleh guru itu juga menjadi, faktor yang dapat mempengaruhi anxiety itu akan muncul di diri seorang siswa, Kak. Baik, untuk keaktifan di kelas nih Kak, menurut Kakak strategi apa yang bisa memancing siswa yang memiliki anxiety untuk aktif dalam kelas? Apakah itu berupa kuis atau tugas apa gitu Kak? Oke, untuk memancing siswa yang anxiety itu untuk aktif di kelas yaitu yang pertama, kita sebagai misalkan seorang guru harus memberikan, kepercayaan atau membangun percaya diri seorang siswa yang mengalami anxiety itu, maka, siswa itu, merasa, apabila anxiety-nya akan muncul tetapi dengan, kepercayaan dari atau, percayanya seorang guru itu membuat anxiety-nya itu, sedikit berkurang dan, menurut saya, mmm,
pemberian tugas yang cocok itu ya dengan strategi berkelompok gitu Kak, karena lebih mengurangi resiko untuk munculnya anxiety. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Cara penugasan yang bagus dan cocok untuk anak yang memiliki anxiety itu gimana sih, Kak? Apakah dikasih tugas mandiri atau sebaiknya dikasih dengan berkelompok terus gitu? Sebetulnya tidak harus selalu berkelompok ya Kak. Sebetulnya tugas mandiri itu juga ada beberapa contoh tugas mandiri yang mengurangi resiko untuk tidak terjadinya atau meminimalisir terjadinya anxiety. Seperti memberikan tugas mandiri yang dibawa di rumah, yang mereka bisa mengerjakannya dengan tenang, santai di rumah. Dan walaupun misalkan ada tugas mandiri di sekolah, mungkin guru harus sangat ekstra untuk memperhatikan siswa yang mengalami anxiety ini. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.